Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Shen menjelaskan, informasinya datang dari Yue Ye. Saat kami masih berada di Myriad Beast Mountain Pass, dia mengetahui posisi saya dari kamar dagang Yue Ye. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba dipanggil oleh Dewa Iblis Bulan Agares, yang ingin dia menggunakan jaringan informasi kamar dagang Yue Ye untuk mencari posisi kami. Dia juga memberitahunya bahwa demi membunuhku, Dewa Iblis Bintang Fasago telah melakukan pembacaan ramalan yang menentang takdir sebelum dimulainya Perang Suci. Ramalan itu mengatakan bahwa kami akan melanjutkan perjalanan menuju Exorcist Mountain Pass sekitar waktu itu, tetapi tidak memberitahu mereka mengenai waktu tepatnya. Sekarang, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, dan Dewa Iblis Bulan Agares sudah memiliki semua kekuatan iblis di ibu kota Modu selain Dewa Iblis Bintang Fasago yang terluka parah menuju jalur gunung pengusir iblis, untuk memasang jaring yang tak terhindarkan untuk membunuhku. Dari awal Perang Suci hingga sekarang sudah berlalu 2 tahun penuh. Namun dari awal hingga akhir, Kaisar Dewa Iblis dan Naga Iblis penentangnya, Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang, dan berbagai klan mereka belum berpartisipasi dalam Perang Suci. Tapi pada saat ini, Long Hao Shen tiba-tiba memberitahu mereka bahwa Kaisar Dewa Iblis telah berangkat secara pribadi, dan membawa serta semua elit ibu kota Modu. Dewa Iblis di ibu kota Modu setidaknya ada 10, dan di bawah pimpinan Kaisar Dewa Iblis, ditambah para klan Naga Iblis Penentang dan klan Bulan, kekuatan menakutkan ini saja sudah cukup untuk langsung melenyapkan semua jalur gunung pengusir iblis, apalagi pasukan penting sudah diatur di garis depan, kedatangan Kaisar Dewa Iblis saja sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan jalur gunung pengusir iblis. Meskipun begitu, kekuatan ini tidak ditujukan untuk melawan jalur gunung pengusir iblis, melainkan diatur secara khusus untuk melawan mereka. Orang mungkin membayangkan betapa tingginya nilai Long Hao Shen di mata Kaisar Dewa Iblis. Mengangkat kepalanya dan melihat jauh, mata Long Hao Shen dipenuhi dengan perasaan khusus. Hanya dia yang pernah melihat surat Yue Ye. Long Hao Shen merasakan perasaan mendalam akan keprihatinan dan ketergesaan yang dia rasakan saat menulis surat itu. Pada akhirnya, surat ini sampai ke tangannya tepat waktu. Jika dia tidak melakukan perjalanan di Exorcist Mountain Pass, mungkin dia akan benar-benar jatuh ke dalam jaring iblis yang tak terhindarkan. Apa yang harus kita lakukan, Kapten? Lin Xin bertanya. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, jangan panik semuanya. Saya telah banyak memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Kekuatan luar biasa dari Kaisar Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak, dan hal yang sama berlaku untuk jalur gunung pengusir iblis. Tapi bukan berarti kita berada pada posisi yang dirugikan. Karena keadaan sudah seperti ini, meskipun kita segera meminta bala bantuan dari aliansi, mereka pasti tidak akan datang tepat waktu. Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan telah berangkat setidaknya 6 hari yang lalu, memimpin begitu banyak Dewa Iblis serta dari klan Naga Iblis Penentang. Ibu kota Modu mungkin sangat jauh dari sini, namun mengingat budidaya mereka, paling lama membutuhkan waktu 2 atau 3 hari bagi mereka untuk tiba di sini. Berita Yue Ye sangat penting bagi kami. Dia memberitahu kami bahwa cara terbaik adalah segera pergi jauh dari sini. Dari tahap Perang Suci saat ini, pasti ada alasan di balik sikap pasif Kaisar Dewa Iblis yang terus-menerus. Dia tampaknya memiliki ketakutan yang tertahan, atau tidak mau memusnahkan umat manusia. Jika dia ditambahkan di medan perang, aliansi pasti punya cara untuk melawannya. Hanya saja, Exorcist Mountain Pass kemungkinan besar akan menjadi sasaran amukan Kaisar Dewa Iblis karena tidak berhasil menangkapku. Meski begitu, mungkin saja Kaisar Dewa Iblis akan pergi begitu saja. Tapi bagaimana dengan Yang Wenzhao dan Duan Yi? Chen Ying'er segera menjadi khawatir. Jika mereka segera mundur seperti yang dikatakan Long Hao Shen, Yang Wenzhao dan Duan Yi kemungkinan besar tidak memiliki peluang lagi untuk diselamatkan. Jika Kaisar Dewa Iblis tiba di luar jalur gunung pengusir iblis, bahkan harapan untuk bertransaksi dengan jalur gunung pengusir iblis kemungkinan besar akan hilang. Long Hao Shen menjawab, Ying'er, jangan khawatir, dengarkan aku sampai akhir. Dewa Iblis Bintang Fasago benar-benar kuat, mampu memprediksi kedatangan kita ke sini melalui teknik ramalan besar. Lebih jauh lagi, berdasarkan informasi dari Yue Ye, Fasago bahkan memberitahu Kaisar Dewa Iblis bahwa kecuali mereka menyingkirkan kita,
kita pasti akan menjadi musuh terbesar Kaisar Dewa Iblis, dan bahkan mungkin membalikkan kekuasaan iblis. Karena Kaisar Dewa Iblis memandang kita dengan sangat penting, namun untuk alasan yang sama, analisis saya berikut ini akan menempatkan keselamatan kita sebagai prioritas utama. Chen Ying'er membalas, "Kapten, mungkinkah kita tidak punya jalan keluar selain segera pergi? Kamu bilang kita punya waktu paling lama 2 atau 3 hari lagi. Dewa Iblis itu belum tentu muncul sebelum itu. Lalu apa yang harus dilakukan tentang Wen Zhao?" Wang Yuan menggendong Chen Ying'er dan berkata, "Kamu menjadi buta karena kekhawatiran. Jika Kapten tidak punya solusi, dia tidak akan memberitahu kami banyak, tapi langsung memberi perintah untuk evakuasi. Dan tahukah kamu, Yang Wen Zhao penting bagimu, tetapi keselamatan Kapten berkaitan dengan seluruh aliansi, jadi Ying'er, kamu harus tenang sekarang." Setelah tenang, Chen Ying'er dengan penuh semangat menatap Long Hao Shen lalu berkata, "Kapten, kamu tidak perlu merasa canggung. Jika itu benar-benar tidak berhasil, ayo pergi." Saat mengucapkan kata-kata itu, Chen Ying'er merasa benar-benar kehabisan tenaga, seluruh tubuhnya bersandar pada Wang Yuan dan kepala menunduk. Mereka adalah sebuah tim, pasukan pemburu iblis. Chen Ying'er telah diperingatkan oleh Wang Yuan, dia sedikit tenang meski merasa sangat tidak rela jauh di dalam hatinya. Dan dia menjadi sangat memahami apa arti tindakan menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi bagi mereka. Kaisar Dewa Iblis akan tiba sebelum 3 hari berlalu. Dan mengingat kekuatannya yang mengerikan, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk lolos dari pemeriksaan mentalnya saat memasuki ruang lingkup tindakannya. Tapi menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi membutuhkan waktu. Apakah mereka benar-benar mempunyai waktu itu? Long Hao Shen menyatakan dengan serius, "Ying'er tenanglah, saya pasti tidak akan menyerah. Sekarang kita harus menganalisis kemungkinan menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi." Mencapai titik ini, Long Hao Shen membuka petanya sekali lagi, "Disinilah kita berada, Cai Er sudah mencari jejak dari Dewa Iblis itu. Ditemani oleh Komandan Mata Iblis, aku yakin dia akan mempunyai berita untuk dilaporkan paling lama suatu hari nanti. Di hadapan Kaisar Dewa Iblis, kita tidak memiliki peluang sedikit pun, tetapi bukan berarti kita tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Keuntungan kami berasal dari bantuan yang diberikan UEY kepada kami. Kaisar Dewa Iblis ingin membunuhku, tapi untuk itu, dia harus menemukan kita terlebih dahulu, jadi kita benar-benar harus menghindari kontak dengannya. Meskipun aku tidak mau meminjam kekuatan menara keabadian, tidak ada pilihan selain mengakui bahwa dalam situasi saat ini, selama menara keabadian masih ada, kecil kemungkinannya kita akan tertangkap oleh Kaisar Dewa Iblis." Mendengar Long Hao Shen menyebut menara keabadian, mata semua orang berbinar. Benar sekali, mereka masih memiliki menara keabadian. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis lebih kuat lagi, dia tidak mungkin membagi ruang untuk mencari menara keabadian. Di alam berbeda ini, bahkan dewa pun tidak akan menemukan apapun. Long Hao Shen menyatakan, informasi UEY benar-benar datang dengan sangat cepat. Dia melakukan yang terbaik untuk memberi kita cukup waktu, dan sekarang untuk menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi, satu-satunya kemungkinan kita adalah menghindari persimpangan jalan Kaisar Dewa Iblis. Saat ini, keseriusan ekstrim di wajah Long Hao Shen menghilang. Meskipun ini hanya pertarungan akal untuk saat ini, siapa lagi di Temple Alliance yang berani melakukan itu? Demi kehati-hatian, mari bertindak dalam 2 hari ke depan. Dengan kata lain, kita punya waktu 2 hari untuk menyelamatkan Wen Zhao, lalu segera kabur. Kaisar Dewa Iblis tidak mungkin bisa menemukan kita seperti itu. Pada titik ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chen Ying'er, dengan tegas mengucapkan kata-kata berikutnya, "Tetapi Ying'er, apapun yang kita lakukan, kita harus mempertimbangkan hasil yang lebih buruk. Jika kali ini Cai Er tidak menemukan jejak para Dewa Iblis itu, kita tidak akan punya pilihan lain, mengerti?" Tidak dapat mengendalikan air matanya lebih jauh, yang mengalir melalui pipinya, Chen Ying'er menangis di pinggang Long Hao Shen, terima kasih Kapten." Sebagai gadis suci spiritual, yang dipilih oleh binatang mitologi, kecerdasan dan kebijaksanaannya tidak kalah dengan rekan-rekannya yang lain. Dia jelas tahu bahwa keputusan terakhir Long Hao Shen juga syarat dengan faktor bahaya yang besar, mereka berjuang untuk waktu melawan Kaisar Dewa Iblis. Apakah ada orang biasa yang berani melakukan itu? Kapten pasukan pemburu iblis lainnya akan memilih untuk berbalik setelah menerima berita ini sejak lama. Lagi pula, Yang Wen Zhao dan Duan Yi adalah orang asing di pasukan pemburu iblis mereka. Long Hao Shen dengan ringan menepuk punggung Chen Ying'er, tersenyum padanya,
jangan lupa bahwa aku juga seorang ksatria. Yang Wenzhao dan Duan Yi adalah talenta langka dari kuil ksatria. Kami menyelamatkan mereka pada awalnya adalah tanggung jawab saya yang tidak dapat ditolak. Han Yu bereaksi, Kapten, jika kita berhasil menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi, apa tindakan kita di selanjutnya? Long Hao Shen menjawab tanpa ragu-ragu, menembus jauh ke dalam wilayah iblis. Semua orang sangat terkejut mendengar ini. Kaisar Dewa Iblis berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jejak mereka, namun dia tidak ragu-ragu menyatakan niatnya untuk menembus jauh ke dalam wilayah iblis. Long Hao Shen mengangguk, karena Kaisar Dewa Iblis membawa banyak Dewa Iblis ke garis depan, wilayah iblis pasti akan sangat kosong. Di wilayah perbatasan ini, kami sama sekali tidak bisa menampilkan kekuatan penuh kami. Demi menghindari Kaisar Dewa Iblis melampiaskan amarahnya pada setiap benteng pertahanan, aku bahkan tidak bisa membiarkan Hao Yue menghancurkan pilar Dewa Iblis di sini. Tapi di wilayah iblis, kita tidak akan memiliki kekhawatiran ini lagi. Kaisar Dewa Iblis juga tidak akan tahu kemana kita pergi. Dia tidak dapat menemukan kita di sana, karena dia akan tetap di sini atau terus mencari kita. Kali ini kita harus berangkat ke wilayah iblis secepat mungkin, oleh karena itu, tidak peduli apakah kita berhasil menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi, langkah kita selanjutnya adalah menuju wilayah iblis. Dengan tetap berada di daerah perbatasan ini, kami hanya akan merepotkan setiap benteng pertahanan. Han Yu membalas, tapi bagaimana kalau menyembunyikan diri kita di dalam aliansi? Long Hao Shen menghela nafas sebagai jawaban, akan sangat bagus jika kita bisa melakukan itu. Tapi karena Kaisar Dewa Iblis berani menyebut ini sebagai jaring yang tak terhindarkan, pasti ada beberapa mata-mata yang dikirim di daerah perbatasan, seperti Yue dari Kam Iblis yang membantu kami. Karena Kaisar Dewa Iblis adalah penguasa iblis, semua kecerdasan iblis harus berada dalam genggamannya. Jangan bilang menurutmu kita pasti akan berada di luar jangkauannya di aliansi. Jadi kita hanya bisa menembus jauh ke dalam wilayah iblis, untuk membuatnya kehilangan semua kecerdasan yang bisa dia dapatkan dari kita. Sebaliknya, jika kita mundur ke aliansi, kemungkinan besar kita akan menjadi sasaran sejumlah besar dewa iblis yang dibawanya, memaksa mereka masuk ke dalam aliansi untuk mengejar kita. Pada saat itu, masyarakat akan berada dalam situasi yang buruk. Dengan masuk ke wilayah iblis, kita mungkin menemukan jalan untuk bertahan hidup di tengah kematian. Kita tidak hanya harus menembus jauh ke dalam wilayah iblis, tetapi juga memberitahu Kaisar Dewa Iblis tentang hal itu. Dengan begitu, kami akan mengusir iblis-iblis itu, dan tidak akan membiarkan aliansi menderita kerusakan yang terlalu parah. Terlebih lagi, selama kita memiliki Tower of Eternity, kita dapat mengaktifkan kemampuan pengangkutannya kapan saja. Kemungkinan terburuknya, kita akan tetap terkurung di dalam menara keabadian untuk jangka waktu yang lama. Ada juga alasan lain mengapa saya pulang terlambat. Itu karena saya meminta Assassin Heroic Senior Zheng Yue untuk memberi kami makanan dalam jumlah besar, yang semuanya disimpan melalui melodi abadi. Itu akan cukup untuk bertahan bahkan jika kita harus tinggal di dalam menara keabadian selama 1,5 tahun. Mendengar penjelasannya, setiap orang merasakan perasaan rileks. Rencana Long Hao Shen sepertinya sangat berbahaya, namun dengan menara keabadian sebagai langkah cadangan, mereka hanya perlu menghindari bertemu dengan Kaisar Dewa Iblis secara langsung agar hampir terbebas dari bahaya nyata. Zhang Fangfang bereaksi, Hao Shen, ada dua masalah yang sekarang dapat saya pikirkan. Pertama, bagaimana jika Kaisar Dewa Iblis segera menyerang jalur gunung pengusir iblis tepat setelah kita berangkat? Masalah lainnya adalah kebenaran informasi yang dikirimkan Yue. Serangan Kaisar Dewa Iblis di jalur gunung pengusir iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan. Tapi jika informasi Yue salah, kita akan berada dalam bahaya besar. Mungkin kita akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap Kaisar Dewa Iblis dengan cara itu. Long Hao Shen sedikit terkejut, benar rencananya didasarkan pada keakuratan kecerdasan Yue. Jika ada masalah dengan kecerdasan Yue, semua rencana mereka akan sia-sia dan kemungkinan besar mereka dipimpin langsung oleh Kaisar Dewa Iblis. Tepat pada saat ini, Lin Xin di dekatnya tertawa, Kapten Zhang, Anda terlalu banyak berpikir. Sejak mereka dihadapkan pada kesulitan karena kesalahan Tian Qing di wilayah iblis, Lin Xin merasa sulit untuk berdiri ketika orang lain akan ikut campur dengan keputusan Long Hao Shen. Hal yang sama juga berlaku meskipun Zhang Fangfang adalah kekasih Wang Yuan. Zhang Fangfang menjawab, ini hanya pemikiran pribadi saya. Tentu saja, saya tidak begitu memahami tingkat kerja sama kalian dengan Yue.
Hanya saja saya yakin jika muncul masalah di area ini, kita akan berada dalam bahaya besar. Di depan interogasi Zhang Fangfang, Lin Xin menunjukkan senyuman yang tenang, kedua masalah ini seharusnya tidak menjadi masalah. Di sisi Exorcist Mountain Pass, tidak ada yang bisa kami lakukan selain memberitahu senior Zheng Yue, tapi saya yakin Kapten sudah melakukan itu. Dan Kaisar Dewa Iblis mengincar kita, dan seperti yang dikatakan Kapten, jika kita memberitahu dia bahwa kita berada jauh di wilayah iblis, dia pasti akan mengejar kita, dan jalur gunung pengusir iblis tidak akan berada dalam bahaya seperti itu lagi. Saya memperkirakan kemungkinan jalur gunung pengusir iblis diserang oleh Kaisar Dewa Iblis akan berada di bawah sepertiga. Sedangkan untuk isu kedua, menurut saya ini lebih tidak relevan lagi. Pertama, kolaborasi kami dengan UEY bukan hanya 1 atau 2 kali saja. Saat kami dikepung oleh kelompok Ahbao, dia berinisiatif memberi isyarat kepada kami untuk menyanderanya, memberi kami kesempatan untuk melarikan diri. Mengingat bagaimana tunangannya Ahbao sampai ingin mengorbankan dia untuk menjatuhkan kapten dan wakil kapten, bagaimana mungkin dia tidak membenci Ahbao. Pertunangan mereka bahkan dibatalkan. Jadi saya yakin kemungkinan timbulnya masalah dalam informasi UEY sangat rendah. Ditambah lagi, pernahkah kamu memikirkan, jika informasi UEY salah, mengapa dia memberitahu kita tentang masalah Dewa Iblis Bintang menggunakan teknik ramalan besar? Zhang Fangfang menjawab, ini sulit untuk dikatakan. Lagi pula, dia seharusnya diberitahu bahwa kami meminta bantuan kamar dagang UEY untuk menemukan informasi tentang Yang Wenzhao dan Duan Yi. Lin Xin mengungkapkan, baiklah, katakanlah informasinya salah, tapi kemudian, bagaimana Kaisar Dewa Iblis bisa memperkirakan bahwa setelah mendapatkan informasi ini, kita akan memilih untuk masuk jauh ke dalam wilayah iblis daripada melarikan diri ke dalam aliansi? Berpikir secara rasional, Kaisar Dewa Iblis seharusnya tidak dapat memperkirakan bahwa kita akan memilih jalan keluar seperti itu. Jadi saya hampir yakin bahwa informasi UEY adalah nyata. Setelah mendengarkan analisis Lin Xin, Zhang Fangfang sedikit mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal. Itu mungkin hanya ketakutan saya yang tidak berdasar. Long Hao Shen menunjukkan senyuman, karena ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh tim, mari kita lebih berhati-hati. Dewa Iblis yang ingin menyembunyikan gerakan mereka tidak akan semudah itu, apalagi sekarang semua Dewa Iblis membawa pilar Dewa Iblis di samping mereka setiap saat. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat melihat hal seperti itu dari jarak yang sangat jauh. Jika tidak ada Dewa Iblis yang datang, itu berarti ada masalah dalam informasi UEY. Tapi jika ada sejumlah besar Dewa Iblis, ini akan benar-benar memastikan bahwa informasi UEY benar. Dia masih sangat menghargai Zhang Fangfang, dia adalah orang yang paling berpengalaman dan berpengetahuan luas di kelompoknya, yang tidak banyak berbicara di waktu-waktu normal, namun secara umum mampu menyampaikan poin utama dengan efisien. Namun, selain Long Hao Shen, bahkan Wang Yuan sangat tidak menyetujui pendapat Zhang Fangfang. Mereka telah mengalami pengalaman menderita kerugian karena kritik buruk orang lain, jadi setelah teguran Lin Xin, mereka tentu saja tidak akan membantu Zhang Fangfang berdasarkan sudut pandangnya. Setelah Long Hao Shen menyatakan niatnya untuk mengamati aktivitas para Dewa Iblis dari jauh, Zhang Fangfang tidak memaksa. Ini sudah merupakan tindakan yang sangat hati-hati. Kami berangkat. Long Hao Shen melirik ke arah kam iblis yang jauh, saat dia memberi perintah itu. Sebagai jaminan, mereka berganti jubah milik klan bulan, menggunakan mata ajaib, dan berhenti terbang, berjalan di darat. Di bawah pimpinan Long Hao Shen, kelompok itu diam-diam melewati perbatasan Exorcist Mountain Pass. Kekuatan mental Long Hao Shen menyebar keluar, menyelimuti mereka di dalam saat mereka dengan cepat mendekati titik pertemuan di 50 km dari kam iblis. Mereka tiba di tempat tujuan setengah jam kemudian, berhenti di sebuah bukit dengan angin di belakang mereka. Demi menjaga kedok kekuatan mentalnya, Long Hao Shen duduk bersila, dengan yang lain duduk melingkar di sekelilingnya, dengan tenang menunggu kabar Chai-er. Menutup matanya, Long Hao Shen dengan cepat memasuki kondisi fokus. Selain mempertahankan kedok kekuatan mentalnya ditekan hingga menyatu dengan kekuatan luar biasa yang keluar dari tubuhnya. Itu adalah rantai penghubung jiwa. Setelah 2 tahun menjalani pelatihan terpencil, dia merasakan pemahaman yang jauh lebih besar tentang banyak kemampuannya, termasuk rantai berbagi jiwa. Peralatan tingkat epik ini menghubungkan ketujuh dari mereka bersama-sama dengan kekuatan hidup ketujuh. Dan, dengan kekuatan mental yang cukup digunakan, Long Hao Shen dan yang lainnya dapat memahami posisi masing-masing.
Namun, karena mereka semua telah memotong rantai berbagi jiwa sebelumnya, dia tidak dapat mencobanya sampai sekarang. Pastinya harus menunggu mereka semua untuk bersatu kembali sebelum bisa dilakukan. Pada saat ini, mengetahui lokasi Chair adalah apa yang ingin dia lakukan, serta memberitahu dia secara akurat tentang posisi mereka. Tentu saja, hal ini tidak hanya berjalan satu arah. Kecuali kekuatan mental Chair mencukupi, mereka tidak akan mampu mencapai kendali rantai berbagi jiwa seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Long Hao Shen memahami lokasi Chair saat ini. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, sampai-sampai Long Hao Shen tidak dapat memahami posisinya secara akurat. Koneksinya melalui rantai berbagi jiwa kemudian dengan cepat menghubunginya, sehingga dia bisa merasakan lokasinya, dan kemudian koneksinya terputus. Lagi pula, menjaga koneksi untuk waktu yang terlalu lama akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental Long Hao Shen. Ying jangan cemas. Chair sedang mencari jejak Dewa Iblis itu dengan semua yang dimilikinya. Melalui rantai penghubung jiwa, seperti yang diharapkan, aku dapat memahami lokasi tepatnya. Ayo lakukan ini, kita akan segera mengimbangi Chair. Dengan cara ini segera setelah dia menemukan jejak musuh, kita akan bisa bergerak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Emosi Chen Ying sepenuhnya terlihat oleh Long Hao Shen. Hidup atau mati tunangannya akan ditentukan dalam 2 hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Bagi mereka, waktu bagaikan kehidupan. Semakin awal mereka bisa menyelamatkan Yang Wenzhao, semakin awal mereka bisa berangkat ke kedalaman wilayah iblis. Chen Ying menggigit bibirnya, Kapten, tolong jangan biarkan keadaan menjadi canggung karena aku. Kami tidak dapat membahayakan tim kami karena Wenzhao, dan saya yakin dia juga sama sekali tidak ingin melihat situasi seperti itu. Jika tidak berhasil, ayo mundur saja. Long Hao Shen mengangguk, saya akan bertindak sesuai situasi. Semuanya, bagaimana kekuatan fisikmu pulih? Semua orang menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai masalah setelah pulih selama lebih dari 1 jam, mereka hampir kembali ke penampilan biasa. Bahkan jika mereka masih merasakan kelelahan pikiran, ini pasti tidak akan mempengaruhi penampilan pertarungan mereka. Pergi. Setelah usahanya memanfaatkan rantai pengikat jiwa, Long Hao Shen segera mengubah strategi mereka, memimpin yang lain menuju arah Chair. Dia hanya perlu memeriksa lokasi Chair secara berkala agar bisa mengejarnya dengan lancar. Karena Chair telah berangkat lebih dari 1 jam sebelum mereka, dan terbang dengan kecepatan penuh untuk pencarian itu, dia berada hampir 100 km jauhnya dari mereka. Sementara dia terus-menerus mengubah kecepatannya saat dia mengintai, kelompok Long Hao Shen hanya perlu mengkonfirmasi perkiraan arahnya untuk mengikuti jejaknya. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu mengejarnya selama 7 jam penuh. Mereka tidak hanya harus mengimbangi kecepatan Chair, tetapi juga mempertahankan kekuatan mereka semaksimal mungkin, berhenti selama beberapa waktu setiap jam demi hal itu. Penerbangan yang begitu panjang membawa mereka setidaknya sejauh 350 km dari Exorcist Mountain Pass. Kekuatan Chair sangat menonjol pada saat itu. Saat terus mencari, kecepatannya masih di luar jangkauan yang lain, dan sebaliknya, jarak di antara mereka malah semakin bertambah. Melebarkan keempat sayapnya, Long Hao Shen, yang terbang di depan kelompok, tiba-tiba berhenti. Yang lain berhenti berturut-turut di sampingnya, memberikan tatapan bingung ke arahnya. Long Hao Shen memiliki nada serius, Chair telah berhenti. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Yang paling bersemangat mendengarnya adalah Chen Ying yang merasa kelelahan sepanjang perjalanan seolah-olah telah hilang, segera membalas, haruskah kita ikut mencari tahu tentang hal itu juga? Long Hao Shen menunjuk ke bawah, dan dengan tegas memerintahkan, kita akan beristirahat di sini. Ying kamu benar-benar harus tetap tenang, dan tidak boleh terburu-buru bertindak. Jika tidak, kita tidak hanya tidak mampu melakukan penyelamatan, namun kita juga akan mendapatkan hasil sebaliknya. Miliki waktu istirahat dan persiapan semuanya. Long Hao Shen jarang bersikap seketat itu ketika berbicara dengan rekan-rekannya, dan itu sebenarnya karena kondisi pikiran Chen Ying. Jika dia tidak sadar, kesalahan dalam tindakannya kemungkinan besar dapat mempengaruhi keseluruhan situasi. Ya, Chen Ying memberikan jawaban kecil, dan tidak berbicara lebih jauh. Semua orang mendarat di tanah, dan menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi, segera duduk bersila untuk mulai bermeditasi guna memulihkan kekuatan fisik mereka. Long Hao Shen menstimulasi kekuatan mentalnya sekali lagi melalui koneksi rantai penghubung jiwa, sehingga Chair dapat meneruskan posisi akuratnya.
Chai telah berhenti di suatu tempat untuk waktu yang lama, kira-kira 1/4 jam, sebelum mulai bergerak lagi. Kecepatannya melonjak dengan cepat, bergegas dengan kecepatan penuh menuju tempat kelompok Long Hao Shen. Saat ini, Chai berada sekitar 150 km dari mereka. Bahkan dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan hampir 1 jam untuk bergegas kembali. Long Hao Shen memutus hubungan mental, memfokuskan energi internalnya untuk menyerap esensi cahaya eksternal untuk menambah konsumsi energi spiritual sebelumnya. Dia hampir yakin bahwa Chai pasti menemukan sesuatu. Sebagai inti tim, ia harus mengembalikan kondisinya ke puncak. Dia tidak menyampaikan tekadnya kepada yang lain karena mereka perlu fokus memulihkan energi spiritual mereka dengan tenang. Seperti yang diharapkan, Chai mendekati mereka dengan penerbangan sebelum 1 jam berlalu. Dengan gesit tiba di depan kelompok, dia membangunkan seluruh kelompok budidaya. Saat ini, Chai terlihat sangat pucat. Lebih dari 8 jam yang dihabiskan untuk mencari dan mencari datang dengan konsumsi besar-besaran darinya. Energi spiritual Chai adalah tipe yang sangat istimewa, penuh dengan kekuatan ledakan. Ini bisa disebut atribut penyembelihan, yang sepenuhnya diwarisi dari Dewa Kematian. Energi spiritualnya tidak menolak energi spiritual lainnya, yang berarti esensi unsur apapun dapat diubah menjadi kekuatan setelah diserap olehnya. Setelah mendapat bantuan Long Hao Shen, aura Chai secara bertahap menjadi damai. Kepada Chen Ying yang dengan cemas menatapnya, dia mengangguk, saya menemukan Dewa Iblis memimpin sekelompok iblis. Dan saya melihat Yang Wenzhao dan Duan Yi dikirim dengan pengawalan. Iblis sapi yang berjaga berjumlah sekitar 10.000.